Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya dari Prodi Ekonomi Syariah, kelas X1B. Saya akan memaparkan materi yang berjudul Hukum Asuransi Syariah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pribadi Bapak Dr. Takdir MKM MH MKes. Pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sistem perlindungan yang berdasarkan prinsip syariah, di mana peserta saling menanggung risiko dengan memberikan kontribusi dalam dana tabarru. Berbeda dengan asuransi konvensional, tiada unsur riba, masyhir atau spekulasi, dan gahar atau ketidakpastian dalam asuransi syariah. Dasar hukum asuransi syariah. 1. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa. 2. Hadis Nabi Muhammad SAW, setiap muslim terhadap muslim lainnya adalah bersaudara. Tidak boleh mensolimi, tidak boleh menyerahkannya kepada musuhnya. Dan barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menolong kebutuhannya. 3. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 21 ayat 10 tahun 2001 tentang pedoman asuransi syariah. Keuntungan dan tantangannya. Kalau keuntungannya itu sesuai dengan prinsip syariah, halal, menerapkan sistem bagi hasil, lebih transparan dalam pengelolaan dana, saling menolong antara peserta. Kalau tantangannya, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep asuransi syariah, keterbatasan produk dan yang disediakan, regulasi yang perlu terus dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan industri ini. Prinsip asuransi syariah. 1. Ta'awun atau tolong-menolong. Setiap peserta membantu peserta lainnya dalam menghadapi risiko. Tabarru atau donasi. Kontribusi peserta dianggap sebagai hibah yang ditunjukkan untuk menolong sesama. 3. Mudharabah atau bagi hasil. Hasil investasi dana tabarru dibagi berdasarkan kesepakatan antara peserta dan perusahaan asuransi. Perbedaan asuransi syariah. Asuransi syariah bebas dari riba, gahar, masyhir. Keuntungan berbasis bagi hasil atau akad berdasarkan tabarru. Asuransi konvensional mengandung unsur riba dan spekulasi. Keuntungan dan berbasis premi. Akad berdasarkan pertanggung risiko individu. Reasuransi. 1. Definisi. Reasuransi syariah atau retapakul adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi berbasis syariah, di mana risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi disebar ke perusahaan reasuransi. Rekapakul beroperasi berdasarkan prinsip berbagi risiko atau risk sharing sesuai dengan syariah, melibatkan kerjasama, pertanggungjawab bersama, dan jaminan yang adil. 2. Fungsi utama. Melindungi perusahaan asuransi dari risiko kerugian besar, membantu penyebaran risiko, dan memastikan keberlanjutan layanan asuransi. 3. Prinsip operasional. Akad yang digunakan dalam retakapul seperti mudharabah atau bagi hasil dan wakalah atau agen, menghindari unsur-unsur seperti gharar atau ketidakpastian, riba atau bunga, dan masyhir atau spekulasi yang dilarang dalam Islam. Landasan hukum. 1. Al-Quran dan hadis. Asuransi syariah didasarkan pada prinsip ta'awun atau tolong-menolong dan tabarru derma yang diambil dari ajaran Al-Quran dan hadis. Fatwa DSN MUI. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSM UI telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait asuransi syariah seperti Fatwa nomor 21 DSN MUI tahun 2001 tentang pedoman asuransi syariah, Fatwa nomor 53 DSN MUI tahun 2006 tentang pedoman reasuransi syariah atau retakaful. 3. Undang-Undang nomor 40
tahun 2014, undang-undang ini mengatur tentang Perasuransi Indonesia, termasuk ketentuan terkait asuransi syariah dan reasuransi syariah. 4. Peraturan Otoritas Jasa atau Keuntungan atau OJK. OJK sebagai regulator mengeluarkan peraturan untuk mengawasi pelaksanaan asuransi syariah dan reasuransi syariah agar sesuai dengan prinsip syariah dan keuntungan hukum yang berlaku di Indonesia. Kesimpulannya dari materi ini, asuransi syariah menawarkan polusi perlindungan yang sesuai dengan syariah Islam dengan prinsip tolong-menolong, sistem yang bisa menjadi alternatif bagi mereka yang menghindari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah dalam asuransi konvensional. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.